Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kami yang beranggotakan saya sendiri, Manji, lalu Fanida, Dwi, Ismail, Ica, Rini, Wuli, Shilka dan Gita akan memaparkan materi pengelolaan kelas. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat pembahasan pada artikel berbahasa asing yang dalam bahasa Indonesia berjudul Pengelolaan Kelas yang Efektif. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Baik, yang pertama ada konseling dan diskusi dengan siswa yang mengganggu. Terdapat 6 poin yang terdapat di poin ini. Yang pertama ada memfokuskan pada tindakan mencegah. Di sini peran guru hanya bertindak sebagai fungsi pencegahan saja agar tidak terjadi kekacauan-kekacauan yang dapat terjadi dalam kelas. Lalu yang kedua ada guru tidak akan mencoba konseling seperti ahli konseling, melainkan akan berdiskusi mengapa murid tersebut mengganggu. Di sini dapat digarisbawahi bahwa guru tidak akan bertindak sebagai konselor, namun guru akan tetap berdiskusi dengan murid tersebut dan tidak melupakan perannya sebagai pemberi nasihat di sekolah. Lalu yang ketiga ada siswa merasa dirinya keren. Anggapan di sini adalah bahwa siswa yang mengganggu dia merasa dirinya keren sebab ia menarik perhatian karena apa yang telah ia lakukan sehingga kondisi kelas menjadi tidak kondusif, dan siswa merasa dirinya keren ini juga dia akan merasa bahwa dia diperhatikan oleh guru. Lalu selanjutnya ada metode penanganan siswa yang mengganggu. Di sini maksudnya tidak ada metode yang lebih baik daripada yang lain, tetapi bentuk pemberian metode itu disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh murid mengganggu tersebut. Lalu yang kelima ada pemberian waktu untuk berdiskusi mengenai masalah siswa. Maksudnya di sini adalah jadi ketika guru berdiskusi dengan siswa itu, guru memberikan waktu untuk siswa itu berpikir apa yang telah ia lakukan. Nah, lalu setelah itu apakah siswa itu merasa dia telah melakukan kesalahan atau tidak? Kalau misalnya siswa itu merasa dirinya tidak melakukan kesalahan, peran guru di sini adalah untuk memberikan seperti hal yang untuk menyadarkan ia gitu bahwa dia telah melakukan hal yang mengganggu ketika di dalam kelas. Lalu yang terakhir adanya konsultasi dan kesepakatan. Nah, di sini juga ada konsultasi dan kesepakatan karena ini merupakan salah satu bentuk dari sebuah konsekuensi yang harus ia terima gitu, karena ia telah berani mengganggu kondisifan kelas. Lalu yang kedua ada kemajuan dalam pembahasan. Ada 3 poin. Yang pertama, guru harus mengetahui tujuan dari diskusi ini. Jelas ya, guru harus mengetahui apa yang ingin ia capai dari diskusi ini. Lalu yang kedua ada guru harus menghindari kritik yang lebih lanjut. Mengapa demikian? Karena jika guru terus-terusan bertanya, misalkan apa yang kamu lakukan, tapi terus-terusan berkepanjangan menanyakan sebab terjadinya masalah tersebut, tidak menutup kemungkinan akan membuat siswa itu berbohong karena ia ingin menjadi siswa yang paling diperhatikan oleh guru tersebut. Lalu yang terakhir ada bertanya kepada inti permasalahannya. Jelas juga di sini guru perlu bertanya kepada siswa sebab terjadinya kekacauan di dalam kelas tersebut. Apakah memang faktor dari dirinya sendiri atau memang ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga dia melakukan kekacauan di dalam kelas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adwiyah dengan NIM 1805436. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada di buku Effective Classroom Management. Yang pertama adalah kesadaran guru terhadap perannya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa guru harus berusaha untuk membantu menyelesaikan kesulitan pada siswa
yang bukan berasal dari kelas, tetapi terkait dengan acara dan pengalamannya di luar sekolah, seperti hubungannya dengan orang tua atau ingatannya tentang peristiwa masa lalu yang biasa kita sebut dengan trauma. Nah, dalam hal ini, seorang guru pun harus berhati-hati karena dapat melampaui batas perannya sebagai guru. Nah, dalam hal ini juga, seorang guru tidak mengambil peran konseling penuh karena ia belum memiliki pelatihan dan pengalaman untuk memungkinkannya bekerja dengan semua materi yang mungkin dibawa oleh muridnya untuk menarik perhatiannya dan untuk memanfaatkannya. Tujuan ini hanya terbatas pada membantu siswa dalam merubah perilakunya dan mengejarnya dan mengerjakannya. Seorang guru harus berpegang pada apa yang ia ketahui dan apa yang dapat ia kelola. Ya, kemudian guru adalah guru-guru. Mereka harus berdiri teguh di atas basis profesional mereka. Mereka menjadi guru yang lebih efektif jika mereka dapat memperluas basis itu melalui kontak mereka dengan profesional lain yang tentunya yang peduli juga dengan anak-anak. Dan dengan memperoleh berbagai informasinya juga, kita dapat membacanya dari buku atau berdiskusi dengan orang lain, terus pengetahuan dan pemahaman tentang keterampilan dan wawasan orang lain. Jadi untuk menjadi guru yang lebih efektif, kita dapat memperluas kemampuan kita atau skill kita dengan melalui kontak dengan orang lain atau silaturahmi dengan orang lain. Seperti kita mempunyai teman yang bidangnya psikologi, kita bisa sharing-sharing dengan mereka dan lain sebagainya. Nah, salah satu hasil positif dari diskusi antara murid yang mengalami permasalahan dengan gurunya adalah kesadaran murid bahwa dia bisa menjadi orang kepercayaan yang bisa didekati jika dia ingin mencari bantuan untuk mengatasi kesulitannya. Nah, anak-anak yang memiliki beban untuk ditanggung dalam kehidupan keluarga, mereka biasanya ragu-ragu untuk memberitahukan hal ini kecuali mereka memiliki pengalaman yang meyakinkan bahwa rahasia mereka akan aman bersamanya. Nah, guru dalam hal ini telah memberikan keyakinan ini kepada siswa. Jadi, banyak keuntungan dari hasil positif dari diskusi ini yaitu siswa menjadi lebih percaya kepada guru, siswa merasa aman bersama guru, siswa mampu menemukan solusi, hubungan antar guru dengan siswa juga menjadi lebih dekat. Kemudian guru juga telah memberikan keyakinan kepada siswa. Kemudian ada keuntungan diskusi. Ada keuntungan bagi siswa dan ada keuntungan bagi guru. Yang pertama adalah keuntungan diskusi bagi siswa. Dalam pembicaraan atau diskusinya dengan guru, siswa tersebut menemukan bahwa guru memperlakukannya dengan hormat sebagai orang yang cerdas dan masuk akal. Yang sering terjadi dalam diskusi yang mungkin berpuncak dengan pertanyaan ini. Menurut Anda, apa yang dapat Anda lakukan sekarang untuk mengubah perilaku Anda? Apakah Anda memiliki semacam rencana yang bisa kita pikirkan? Nah, untuk menjawab ini, ide kontrak atau kesepakatan kemungkinan akan terwujud. Siswa mungkin berkata, bagaimana jika saya berjanji untuk tidak membuang-buang waktu lagi? Itu jika guru dan siswa memiliki kesepakatan ya. Nah, jadi dalam hal ini guru telah menyarankan kepada siswa tersebut untuk melakukan kontrak perilaku. Hal ini menyebabkan perilaku siswa tersebut menjadi berubah ke arah yang lebih baik dan siswa tersebut telah nyaman, menemukan guru pelajaran yang lebih baik, menarik, serta memuaskan daripada yang ia kira sebelumnya. Akibat dari kontrak perilaku tersebut, siswa mengalami kemajuan yang baik dibandingkan sebelumnya. Dia juga telah dibuat sadar akan kemungkinan bahwa dia dapat menemukan bantuan untuk masalah dalam keluarganya jika dia ingin menemukannya. Sampai menyebutkan bagaimana ayahnya berperilaku di rumah, dia berpikir bahwa dia harus menanggung ini sebaik mungkin.
Sekarang dia mengerti bahwa ini tidak benar dan ada orang yang dapat membantu situasi tersebut. Secara keseluruhan, hasil diskusi tersebut dikatakan baik. Nah, kemudian ada keuntungan bagi guru juga ya. Yang pertama adalah peningkatan perilaku dan kinerja siswa. Ketika dia mengubah perilakunya, rasa kesal dan frustasinya menghilang. Kekhawatirannya bahwa orang lain di kelas akan gelisah dengan perilakunya atau menirunya juga lenyap. Dia tidak lagi memiliki kecemasan yang dia alami sebelumnya, bahwa kapanpun dalam pelajarannya dia harus siap menghadapi beberapa kejadian yang mengganggu, yang sering membuatnya kesal dan membuatnya depresi. Selain perubahan perilaku anak laki-laki, ada keuntungannya yang lebih pribadi untuknya. Dia memiliki pengalaman berharga dalam diskusi dengan siswa tersebut dan telah memperluas jangkauan keterampilan profesionalnya. Dia merasa puas menemukan kemampuannya untuk mengelola beberapa diskusi yang dia lakukan dengannya dan telah membawa ini kesimpulan yang sukses. Dia juga mendapat kepuasan karena sekarang dia tahu lebih banyak tentang murid dan bahwa dia memiliki beberapa jenis kesulitan di rumah. Hubungannya dengan dia pun hubungan dengan dia sedemikian rupa sehingga dia cukup yakin bahwa dia akan mendekatinya jika dia membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya bab 5, konfrontasi di dalam kelas murid dengan masalah. Secara keseluruhan, bijaksana bagi guru untuk menghindari konfrontasi dengan siswa ketika hal ini dapat dihindari. Tetapi ada kalanya tidak dapat dihindari dan ada keadaan ketika konfrontasi bermanfaat. Seorang guru tidak dapat menghindari konfrontasi, misalnya jika dia dipanggil oleh seorang rekan untuk membantu dalam situasi krisis yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dan ada beberapa keadaan ketika seorang guru mungkin memutuskan bahwa dia tidak akan tahan dengan perilaku provokatif atau perilaku bodoh murid lagi. Dan dia akan menunjukkan kepada murid yang terus-menerus menindas atau menggoda orang lain bahwa dia telah bertemu dengan lawan bicaranya. Konfrontasi akan bermanfaat bagi anak laki-laki yang bersangkutan, bagi murid lain yang menyaksikannya, dan bagi manajemen guru. Tetapi ada pertimbangan yang harus memandu guru dalam membuat keputusan ini. Jika dia yakin bahwa konfrontasi akan bermanfaat, dia selanjutnya akan yakin bahwa dia dapat mengelolanya. Jika setelah itu dimulai, murid terus menjadi pemberontak atau provokatif, dan jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia harus yakin bahwa dia dapat mengatur situasi jika murid tersebut mencoba untuk menantangnya secara fisik. Nah, begitu dimulai konfrontasi terkadang berkembang sangat cepat dan tidak terduga, sehingga adalah bodoh untuk membawanya dan kemudian menemukan bahwa itu telah menjadi tidak terkendali dan meningkat menjadi situasi yang tidak dapat dikelola dengan sukses, sehingga akan menjadi contoh permusuhan antar murid dan guru, sehingga guru tersebut juga dapat mendapat label menjadi rendah dan tidak bermartabat. Beberapa guru, baik karena ketegangan atau tidak berpengalamannya, melakukan kesalahan menjadi konfrontasi yang tidak mereka inginkan dan tidak dapat diatasi, dan yang tidak ada nilai bagi mereka, bagi murid yang bersangkutan, atau bagi mereka yang menyaksikannya. Nah, beberapa guru mencari konfrontasi tanpa kesempatan yang tepat. Ini tidak ada yang terpuji tentang mereka. Jadi itu merupakan hal yang sangat negatif dan tentunya harus kita hindari. Yang terakhir adalah menghindari konfrontasi. Ketika memikirkan tentang cara-cara di mana guru dapat menghindari konfrontasi yang tidak membantu, ada gunanya juga untuk mempertimbangkan apa yang mengganggu stabilitas kelas siswa yang membuat kemungkinan konfrontasi lebih besar. Ada peristiwa yang tidak dapat dikontrol oleh guru yang melakukan hal ini, seperti ketidakhadiran staf, yang berarti bahwa seorang guru harus menutupi rekan kerjanya yang tidak hadir. Yang terjadi adalah seorang guru tidak mengenal murid-murid yang secara tak terduga dipanggil untuk diajar, kemudian siswanya juga tidak mengenalnya,
dan siswanya juga tidak akrab dengan materi pelajaran yang diharapkan. Aspek yang tidak menguntungkan dalam situasi ini adalah siswa yang sulit diatur, yang merupakan cenderung buruk dalam beradaptasi dengan perubahan rutinitas yang tidak terduga atau variasi dalam gaya mengajarnya. Pada waktu bersamaan dalam keadaan ini juga ada kiat-kiat untuk membantu mencegah timbulnya situasi sulit jika guru pengganti berada dalam kelas, yaitu seorang guru pengganti harusnya menjelaskan mengapa dia mengambil kelas tersebut. Kemudian dia juga harus menyadari bahwa siswa akan melewatkan rutinitas biasa mereka dan akan mengabaikan pelajaran yang telah mereka antisipasi. Nah, jika guru sudah memaparkan hal itu, sebagian besar siswa tidak akan kecewa dengan perubahan yang tak terhindarkan ini. Tetapi jika ada satu atau dua orang yang mungkin pembukaan ini akan mengurangi kekesalan atau kekecewaan mereka. Dalam keadaan apapun, ketika stabilitas kelas terancam, para guru harus berhati-hati dalam interaksi mereka dengan siswa yang tidak dapat mengatasi perubahan yang tak terduga. Tidak hanya murid yang fungsinya terganggu oleh perubahan pada rutinitas biasa, siswa juga mungkin membuat guru frustasi dan kesal sendiri sehingga guru kurang mampu atau kurang siap untuk menanggung perilaku yang tidak dapat diterima. Situasi negatif seperti ini seringkali merupakan kejadian yang sebelumnya memicu konfrontasi. Di bab 9 akan dijelaskan cara-cara di mana guru yang sangat cemas atau tegang berinteraksi dengan murid yang cenderung mengganggu stabilitas kelas, meskipun mereka tidak menyadarinya. Kemudian pada bab 6 juga akan dijelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru untuk mengurangi atau menghindari konfrontasi. Kemudian bukan hanya kejadian yang tidak dapat dihindari atau perilaku guru yang tidak tepat yang mengganggu stabilitas kelas, meningkatkan kemungkinan konfrontasi ya. Tentunya murid juga memiliki kecenderungan yang mencolok untuk melakukan konfrontasi dan terkenal karena perilaku mereka mengganggu atau mencari perhatian, yaitu akan kemungkinan pada siswa yang sulit yang dengan kesulitan emosi dan perilaku, siswa yang mengambil peran yang memenuhi harapan kelas, kemudian murid yang tidak populer atau korban yang tidak terlalu mengganggu pelajaran, seperti menyabot mereka. Jadi seperti bullying ya, atau bisa disebut seperti bullying. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada murid dengan kesulitan emosional dan perilaku. Psikolog perilaku telah membantu guru untuk memahami bahwa banyak insiden perilaku tak terima cenderung spesifik untuk situasi tertentu, untuk individu tertentu dan lingkungan tertentu. Mereka menekankan bahwa ciri-ciri dalam suatu lingkungan bertindak sebagai peristiwa kontingen bagi perilaku, baik memperkuat perilaku atau memadamkannya. Penjelasan ini telah membantu guru untuk mengenali bahwa banyak perilaku yang tidak dapat diterima tidak dalam diri anak dan bahwa mereka sendiri dapat mengatur lingkungan kelas yang secara signifikan akan mengurangi kemungkinan perilaku mengganggu dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan pembelajaran dan kemajuan sosial. Di antara murid yang mengganggu adalah mereka yang pengalaman figur orang tua telah membuat mereka menganggap diri mereka tidak layak karena mereka tidak diinginkan atau dicintai. Mereka tidak dihargai oleh orang-orang yang secara sah mereka harapkan untuk menghargainya. Akibatnya, mereka tidak menghargai diri mereka sendiri. Mereka memiliki konsep diri yang negatif dan kita tahu bahwa konsep diri yang negatif
adalah penghalang yang serius untuk pencapaian yang sukses. Pengalaman, keterasingan, dan kegagalan tidak hanya dalam tugas-tugas pembelajaran berbasis sekolah, tetapi dalam hubungan mereka dan dalam banyak situasi sosial, hanyalah pengalaman negatif yang dialami banyak siswa yang mengganggu. Kurangnya keamanan membuat mereka kesal terhadap kritik. Mereka tidak banyak dipengaruhi oleh hukuman karena terlalu terbiasa dengannya, telah membuat mereka acuh dan tak acuh terhadap hukuman. Pengalaman yang dimiliki murid-murid semacam itu mempengaruhi mereka dengan cara lain. Mereka tidak hanya menganggap diri mereka tidak berharga dan tidak berhasil, mereka juga cenderung menganggap orang dewasa yang berwenang berpotensi tidak peduli dan bermusuhan. Persepsi ini telah berkembang karena pengalaman mereka tentang perilaku orang dewasa yang bermusuhan dan tidak peduli di masa lalu, yang telah membuat mereka menggantikan permusuhan yang mereka rasakan terhadap orang dewasa ini kepada guru, terutama ketika guru membuat mereka frustasi seperti yang harus mereka lakukan ketika mereka mengendalikan mereka. Kebanyakan murid, bagaimanapun mereka memprotes, biasanya menerima kritik atau hukuman secara adil dan mampu membuat hubungan antara pelanggaran mereka dan hukuman yang ditimbulkannya. Tetapi tidaklah bijaksana untuk membuat asumsi ini tentang anak-anak pengganggu yang memiliki masalah penyesuaian, karena mereka belum bisa mempercayai orang lain dan karena hubungan mereka telah dirusak oleh ketidakadilan, permusuhan, dan penolakan. Kebanyakan siswa dengan kesulitan emosi dan perilaku sangat tertinggal dalam pembelajaran mereka. Mereka cenderung memiliki rentang konsentrasi yang pendek. Sebagian besar waktu ketika mereka harus mendengarkan apa yang guru katakan kepada mereka, atau ketika mereka harus berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, mereka mengganggu pelajaran dengan beberapa bentuk perilaku mencari perhatian, atau perhatian mereka dialihkan dengan memikirkan kejadian-kejadian meresahkan yang terjadi di rumah mereka. Mereka mungkin canggung dan kurang terkoordinasi dalam gerakannya atau hiperaktif. Kemungkinan akan ada lebih banyak siswa dengan kesulitan emosi dan perilaku di sekolah karena program integrasi anak berkebutuhan khusus semakin meningkat. Dalam aspek of secondary education, HMI 1979, mereka berkomentar bahwa beberapa sekolah memiliki lebih dari bagian yang adil dari anak-anak yang enggan, tidak terpengaruh, atau terganggu dan mengganggu. Tidak semua siswa dengan kesulitan emosi dan perilaku sulit diatur, tetapi banyak yang mengganggu dan tidak stabil. Mereka menemukan kegembiraan dan perhatian yang tak terhindarkan yang menyertai godaan guru yang menantang yang tidak dapat mereka tolak. Selanjutnya ada murid memenuhi harapan kelas. Yang pertama adalah murid cerdas. Di banyak kelas, ada satu murid yang merupakan murid cerdas. Dia tidak agresif atau tidak menyenangkan untuk dihadapi, kesal terhadap otoritas, atau tidak kooperatif, dan tidak siap untuk menghadapi guru meskipun konfrontasi dapat muncul dari apa yang dia katakan atau lakukan. Murid seperti itu tidak yakin akan posisinya di dalam kelas, karena status biasanya hanya diberikan kepada seorang siswa yang merupakan anggota kelompok yang berhasil dan layak. Perilakunya dan tanggapan siswa lain terhadapnya diatur oleh dinamika perilaku kelompok, dan dalam memahaminya perlu diingat bahwa sebuah kelas anak-anak memang merupakan sebuah kelompok. Karena dia tidak memiliki status yang sesuai dengan persetujuan yang diberikan kepada murid-murid yang sukses, dan ingin mendapatkan pengakuan dan perhatian, dia menemukan bahwa dirinya dapat diberikan status dengan menarik perhatian pada dirinya sendiri, dengan kecerdasannya yang siap dan penampilannya yang pemberani. Ini memberinya popularitas yang tinggi di kelas. Perilakunya kurang diterima oleh staf pengajar dan memiliki harga yang kadang-kadang dituntut, tetapi secara keseluruhan, status dan popularitas dengan teman-temannya sebanding dengan hukuman yang ditimbulkan dari komentarnya yang cerdas. Materi selanjutnya ada murid yang mengganggu. Kerap kali di sekolah ada perilaku murid yang mengganggu
yang membuat kelas tidak kondusif. Entah perilaku mengganggu terhadap temannya, bahkan gurunya sendiri. Dalam keadaan ini, kritik atau hukuman guru atas perilaku buruk individu bukanlah cara yang paling efektif untuk menghentikan perilaku tersebut. Kunci untuk mengubah perilaku murid yang mengganggu dapat ditemukan dengan mengubah hubungan guru dengan kelas. Maksudnya di sini adalah guru mengondisikan agar semua siswa bertindak dengan tepat kepada siswa yang selalu mengganggu tersebut, agar siswa yang mengganggu tersebut tidak dapat mengambil celah. Contohnya, guru dapat mengkondisikan siswa lainnya untuk tidak salah menanggapi murid yang mengganggu sehingga suasana nantinya akan lebih kacau. Seringkali kita lihat murid yang mengganggu siswa lainnya ditanggapi dengan emosi sehingga suasana kelas semakin kacau. Nah, di sini peran sebagai seorang guru adalah mengkondisikan siswa lainnya untuk lebih tepat dalam menanggapi siswa yang sering mengganggu tersebut. Selanjutnya, ada murid yang tidak populer atau bisa kita sebut sebagai korban. Di setiap kelas umumnya pasti ada setidaknya satu murid yang dia tidak menonjol, namun bisa dibilang nasibnya malang. Meskipun dirinya sendiri tidak mungkin untuk melakukan konfrontasi, namun dia mungkin menjadi sumber kekesalan dan kejengkelan yang mengganggu stabilitas kelas. Dia sering diejek atau diintimidasi, dia sering diasingkan, dan menurut persepsinya dalam hal ini dia adalah korban yang tidak bersalah. Memang benar ya bahwa banyak pelaku intimidasi akan menyerang mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri, bagaimanapun perilaku korbannya. Nah, di sini tugas guru adalah mengkondisikan seorang murid yang menjadi korban tersebut agar dia bisa bersikap lebih tegas dan bisa bersikap lebih baik dan tepat dalam menyikapi siswa lainnya, agar di pandangan siswa lainnya siswa yang menjadi korban ini tidak dianggap lemah. Seperti itu. Selanjutnya, ada murid penyabot. Nah, murid ini adalah seorang yang menikmati drama permasalahan yang ada di dalam kelas, baik antar guru dengan murid atau murid dengan murid. Dia tidak terlihat seperti murid dengan tanda-tanda kesulitan penyesuaian yang lebih jelas dan tidak terlihat dalam perilaku mengganggu secara terbuka, tetapi dia telah mengembangkan strategi untuk mendorong orang lain menuju konfrontasi. Nah, lalu ketika dia mengamati seorang guru berjuang melawan kejengkelannya, dia memastikan bahwa dia gagal dalam usahanya. Dalam artian, ketika seorang murid yang berkarakter penyabot ini melihat seorang guru yang berjuang melawan kejengkelannya, dalam artian guru tersebut sabar, maka dia merasa bahwa dia gagal karena keinginannya adalah membuat situasi menjadi keruh, membuat sang guru menjadi emosi. Nah, bagaimana dalam mengelola seorang penyabotase ini? Hendaknya lebih baik jika seorang guru menghindari bertanya panjang lebar tentang apa yang dia lakukan atau telah lakukan. Dia di sini adalah siswa yang memiliki karakter penyabotase, karena jika guru bertanya panjang lebar maka akan sia-sia. Siswa tersebut dia berkarakter penyabotase, maka dia akan justru memutarbalikkan fakta, berbohong dan lain sebagainya, sehingga memancing keributan-keributan lainnya. Jadi sia-sia ketika seorang guru melakukan pertanyaan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang panjang lebar terhadap siswa yang seperti ini. Nah, teman-teman, ketika berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa di kelas dipertimbangkan,
Jelas bahwa tidak mungkin pada pengaplikasiannya konfrontasi dapat dihindari dengan sempurna atau dengan mudah oleh seorang guru. Maka hal yang dapat dilakukan adalah membuat pedoman, tentunya seperti yang akan dijelaskan dalam bab ini pada materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu pedoman untuk menghindari konfrontasi. Nah, yang pertama yaitu menghindari fitnah publik terhadap seorang murid. Bagaimana sih cara kita merespon konflik yang sedang terjadi? Mengungkapkan isi hati tanpa disertai pengendalian emosi hanya akan membuat siswa merasa diserang, direndahkan, dan membuat suasana semakin tegang. Menurut peneliti Marsh dalam buku The Rules of Disorder menggambarkan komentar remaja terkait hal ini. Mereka menyebutkan bahwa mereka memiliki pandangan terhadap perilaku guru yang adil atau tidak adil. Mereka senang dengan otoritas guru yang mengharapkan mereka untuk melaksanakan pembelajaran dan pengkondisian kelas yang optimal. Mereka menerima bahwa kritik atau teguran ataupun hukuman adalah sah jika memang pantas. Tetapi jika guru memperlakukan mereka seolah mereka tidak memiliki status, menyindir, menghukum secara tidak adil, itu berada di luar kontrak yang telah disepakati di ruang kelas. Sehingga mereka mencap guru tersebut adalah antagonis. Alhasil mereka berperilaku dengan prinsip timbal balik. Jika guru jahat, mereka jahat. Jika guru baik, mereka pun akan baik. Guru sebaiknya menghindari menegur siswa di depan umum dan memberikan ruang untuk mereka untuk menjelaskan alasannya. Selanjutnya yang kedua yaitu mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan. Provokatif tidak perlu sepenuhnya mengabaikannya, karena guru dapat mengabaikannya ketika itu terjadi. Namun kembali lagi memberi komentar yang memotivasi jika mereka masih memprovokasi. Ketika guru lebih memilih untuk mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan itu, guru harus sudah punya strategi lain dalam menghadapi situasi tersebut. Lalu yang ketiga ada kesadaran tentang komunikasi nonverbal. Sangat mudah bagi seorang guru ketika dia marah untuk meluapkan emosinya itu dengan menggunakan bahasa tubuh, seperti menunjuk siswa, melotot, dan berjalan ke arah siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Hal ini akan membuat siswa tidak nyaman. Ya, syukur-syukur ada siswa yang mengerti. Lain halnya ketika guru bersikap seperti itu, banyak di antara siswa yang malah sengaja melakukan kesalahan tersebut. Itu saja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan ke pematerian selanjutnya. Terima kasih. Nah, materi yang selanjutnya yaitu eskalasi dan ledakan dalam konfrontasi. Untuk poin yang pertama ada penyebab konfrontasi di dalam kelas. Penyebabnya itu bermacam-macam, diantaranya seperti adanya beberapa murid yang perilakunya memungkinkan terjadinya konfrontasi. Maksudnya, terkadang di dalam kelas itu terdapat beberapa murid yang perilakunya menyimpang sehingga menimbulkan beberapa masalah yang akhirnya menyebabkan konfrontasi. Yang kedua, kadang-kadang penyebab konfrontasi datang dari guru itu sendiri, seperti guru yang memberikan komentar provokatif ataupun tindakannya yang tergesa-gesa. Yang ketiga, guru membawakan pembelajaran yang tidak bernyawa dan membosankan. Artinya, jika seorang guru membawakan pembelajaran dengan cara yang membosankan dan tidak menarik perhatian siswa, maka kemungkinan itu akan menyebabkan konfrontasi. Dan yang terakhir, minat siswa yang berkurang pada pelajaran akan menyebabkan berbagai masalah yang akhirnya akan menyebabkan konfrontasi di dalam kelas. Nah, untuk poin yang kedua ada pencegahan konfrontasi. Untuk mencegah terjadinya konfrontasi di dalam kelas, guru dapat melakukan beberapa hal, seperti yang pertama, guru dapat menyesuaikan pendekatan dengan siswa, terlebih dengan siswa yang perilakunya memungkinkan untuk menimbulkan konfrontasi, sehingga mereka akan menghindari konflik.
Yang kedua, guru dapat menggunakan beberapa strategi yang tepat yang akan mengurangi kemungkinan konflik meningkat menjadi konfrontasi. Dan yang ketiga, guru penting untuk menghindari komentar provokatif atau tindakan yang tergesa-gesa terhadap siswa. Dan untuk poin yang ketiga, ada cara mengatasi konfrontasi. Dalam mengatasi konfrontasi, guru dapat melakukan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, jika konfrontasi sudah terjadi, guru penting untuk mengetahui penyebab konfrontasi tersebut. Misal, jika penyebab konfrontasi datang dari siswa, maka guru harus bertanya dengan baik pada siswa yang menyebabkan konfrontasi tersebut. Yang kedua, jika konfrontasi datang dari guru, misal siswa sudah terlihat bosan dengan pembelajaran yang dilakukan, maka guru harus bisa mengalihkan atau merubah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Dan yang terakhir, dalam menyelesaikan konfrontasi, penting bagi guru untuk bersikap lebih dewasa dan memberikan komentar yang positif, sehingga akan membuat siswa lebih terbuka atas masalah yang dihadapinya, dan pembelajaran pun akan terlaksana dengan lancar. Selanjutnya, bab 7 yaitu materi yang pertama ada guru yang ulet, tangguh, dan mengganggu. Pada materi ini berkaitan dengan pengamatan terhadap manajemen guru, menjelaskan apa yang sebenarnya mereka lakukan maupun tidak dilakukan, atau adanya interaksi antara guru dengan siswa. Berdasarkan pengamatan interaksi antara guru dan siswa di sekolah, menurut Jordan 1974, mampu membedakan antara guru yang menyimpang dan penyimpangan yang provokatif. Maksud dari penyimpangan ini merupakan atau dapat dikatakan guru yang mengganggu, yang artinya guru yang bersikap atau memperlakukan terhadap siswa secara pilih-pilih atau dibeda-bedakan. Misalnya saja dalam pemberian tugas kerajinan membatik. Karena siswa A anak dari orang tua yang berada atau orang yang kaya, guru tersebut menyuruh siswa A untuk membeli bahan-bahan dan alat-alatnya harus yang mahal dan bermerek. Sedangkan siswa yang orang tuanya berkecukupan, bahkan orang yang bukan berada, disarankan untuk membeli bahan-bahan dan alat-alatnya yang biasa saja atau termurah. Nah, ini merupakan perilaku yang menyimpang atau mengganggu. Kenapa disebut guru yang mengganggu? Karena perilaku guru tersebut yang seperti ini dapat mengganggu kepada siswa yang anak dari orang tuanya yang berada maupun anak yang dari orang tuanya berkecukupan, baik itu mengganggu suasana maupun pikirannya, sehingga lingkungan belajarnya pun kurang efektif dan kurangnya termotivasi bagi siswa oleh seorang pendidik ataupun gurunya. Agar dapat berjalan dengan optimal atau efektif, maka perilaku guru terhadap siswa harus bersikap positif. Misalnya, guru itu harus tangguh, ulet, dan lain-lain, sehingga proses pembelajarannya pun dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Materi yang kedua yaitu guru yang tak tertuba. Guru yang tak tertuba merupakan guru yang tidak teratur dalam proses kegiatan mengajarnya, atau bisa dikatakan perilaku guru yang kasar dan tidak menjadi contoh yang baik untuk siswanya. Kasar di sini bukan berarti ucapannya yang kasar atau marah-marah dengan kata-kata yang kasar, tetapi dengan perilakunya. Misalnya siswa B kesiangan. Nah, guru tersebut mengabaikan siswa yang kesiangan itu. Meskipun siswa tersebut telah meminta maaf dan menyodorkan tangannya untuk bersalaman, tetapi guru tetap mengabaikannya. Kemudian siswa langsung saja duduk di kursinya. Setelah siswa tersebut duduk, guru juga duduk di meja gurunya di depan dengan ekspresi yang menyeramkan sehingga menegangkan bagi semua siswa. Setelah pandangannya melihat ke semua siswa, kemudian guru tiba-tiba jalan ke arah siswa yang kesiangan tadi, kemudian menyuruhnya untuk menghapus papan tulis di depan.
Nah, ini merupakan perilaku guru yang tidak patut untuk dicontoh bagi semua guru atau bagi calon pendidik atau guru ke siswa. Selanjutnya, materi tentang guru tangguh. Ada perbedaan yang mencolok antara guru seni dan guru matematika. Guru seni lebih jelas dia menikmati pekerjaan dengan murid, dia kurang teliti dan dia kurang terkendali. Dia lebih humoris dan supel, dia kurang mengandalkan komunikasi nonverbal. Sedangkan guru matematika akan bereaksi terhadap perilaku yang tidak diinginkan dengan mengekspresikan terkejut dan sedikit meremehkan. Dia akan menggunakan ungkapan seperti "jangan jadi orang konyol". Dia akan mengkritik murid lebih sering daripada dia tidak pernah meremehkan mereka. Ketika dia berpikir itu tepat untuk memberi pemberitaan yang tepat, dia akan melakukan secara pribadi. Dia sangat antusias dengan subjeknya dan ini menyebarkan ke murid-muridnya karena mereka bebas untuk berjalan-jalan dan kurang berbicara selama pembelajaran. Dia harus mengelola situasi yang kurang terstruktur dibandingkan guru matematika. Selanjutnya ada guru gangguan. Guru gangguan yang dimaksud yaitu gangguan-gangguan yang timbul karena adanya pertukaran negatif antara guru dan siswa. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya guru-guru selalu meminta siswa untuk berbaris di koridor depan kelas sebelum masuk ke kelas. Siswa harus berbaris sampai lurus dan baru bisa masuk ke dalam kelas. Namun, di sini kita dapat lihat adanya perbedaan antara guru matematika, geografi, dan guru seni. Dengan guru geografi, pertukaran negatif dengan siswa terjadi di sini. Menunggu sampai siswa berbaris dengan lurus itu tidak cukup. Guru geografi selalu meminta agar siswa hening dan tidak bersuara agar bisa masuk ke kelas. Apabila siswa terus berisik dan bersuara, maka siswa tidak diperbolehkan untuk masuk ke kelas. Namun sayangnya, ini menjadi kesempatan bagi siswa-siswa untuk mengulur waktu agar tidak masuk ke kelas. Siswa selalu mengelabui guru. Siswa yang lebih pendek akan bersembunyi di balik siswa yang tinggi dan akan membuat suara-suara yang ribut sehingga tidak diperbolehkan masuk ke kelas. Nah, masa menunggu seperti ini merupakan pengantar pelajaran yang negatif. Oleh karena itu, sebaiknya guru sesegera mungkin untuk melakukan proses pembelajaran secara langsung. Tidak hanya itu, pertukaran negatif juga terjadi ketika siswa masuk ke kelas, di mana guru geografi mempunyai aturan bahwa siswa yang sudah masuk ke kelas harus dengan tangan bersih atau tidak kotor, karena siswa akan menggambar peta pada buku masing-masing. Nah, setelah tadi siswa dikritik di luar kelas, maka siswa yang memiliki tangan kotor atau tidak bersih akan dikritik kembali di dalam kelas, sehingga siswa akan dikritik 2 kali. Dengan begitu, setiap murid yang memiliki tangan tidak bersih atau kotor, maka guru akan mengirimnya keluar untuk mencuci tangannya dengan bersih ke toilet. Namun, hal ini juga nampaknya menjadi pertukaran negatif, di mana dimanfaatkan oleh siswa untuk berada selama mungkin di luar kelas, sehingga siswa dapat mengulur waktu untuk memulai pekerjaannya dalam pembelajaran. Selain itu, ketika pekerjaan atau pelajaran siswa sedang menyalin peta sedang berlangsung, guru geografi akan berjalan di sekitar kelas. Nah, berjalan di sekitar kelas ini sama halnya dengan guru matematika ataupun guru seni. Namun, yang berbeda ketika guru geografi berjalan sekitar kelas dan melihat pekerjaan siswa, dia selalu
memberikan komentar negatif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh siswa. Bagaimanapun siswa melakukannya dengan hampir baik, guru geografi akan tetap mengkritik. Nah, apalagi dengan siswa yang mengerjakannya dengan kurang baik, guru geografi akan mengkritik secara tegas terhadap siswa tersebut. Nah, selain itu, yang mencolok pada guru geografi adalah keterkaitannya ketika menggunakan penggaris panjang. Memang, beliau tidak menggunakan penggaris itu untuk menghukum siswa, namun guru geografi menggunakannya untuk membalik buku siswa ketika sedang berjalan di sekitar kelas. Bagaimana? Siswa akan menyukai hal ini karena hal itu termasuk hal yang mengintimidasi siswa. Buku siswa dibalik menggunakan penggaris yang dipegang oleh guru tersebut. Nah, memang benar dua fitur manajemen kelas yang diberikan oleh guru geografi itu patut dipertimbangkan lebih lanjut, seperti desakan untuk ketenangan, memiliki tangan bersih, dan perilaku yang teratur. Tetapi, hal itu dapat dirusak dengan hal-hal atau sikap negatif yang diberikan oleh guru itu tersendiri. Mengapa harus dipertimbangkan? Karena guru geografi mempunyai pikiran bahwa apabila tidak dimarahi, siswa itu tidak akan mematuhinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pematerian dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi acuan untuk teman-teman menggali lebih dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.